lalu mendekati Iren. Semakin menatap tajam membuat gadis itu pergi dikari. Beraninya kau menariakiku, bukankah kalian yang tidak tahu malu kalian dengan tega membuang anggota keluarga sendiri karena kekurangannya, dan di saat kesusahan seperti ini kalian malah menyuruhnya menyerahkan ada kalian di mana? Yang sendiri yang mau, kenapa kau yang keluar? Tangan dia pun terangkat dan mencengkram keluar dari Iren. Teo menepis tangan Jin. Jika kau masih menganggap aku sahabat meninggalkan gadis jahat seperti ini. Serunya menatap Jin kesal. Ya, kenapa malah menyuruh Jin meninggalkanku? Seru Iren memukul lengan Teo. Jangan menyentuhku, serunya mendorong Iren hingga tersungkur ke lantai. Iren hanya diam dan menunduk dalam. Dia menatap tangan Teo yang memegang tangannya dengan sangat erat. Sejak kecil, Iren matang diinginkan di keluarga dinas oleh kakak nenek yang diperlakukan tidak adil dengan kakak-kakaknya yang diberikan perusahaan masing-masing, sementara Iren hanya diberikan kafe pinggir kota yang kecil peninggalan neneknya. Kemudian sudah dewasa, mereka dengan tega membuang putri bungsu mereka karena memiliki kekurangan. Alasan yang di artikel itu semua salah. Ian hanya menampar Iren dan Iren juga menampar Ian, bahkan 2 kali, lalu membendorkan kepalanya di meja. Selama ini kalian dibohongi dengan artikel itu agar kebusukan keluarga ini tertutupi. Ku yakin kalian sudah pintar, pasti kalian bisa menilai mana yang salah dan benar. Dan sekarang dengan tidak tahu malunya mereka menyuruh Ian memberikan salah satu. Taeyong kemudian menoleh Ian yang hanya menunduk dalam kaca. Ucapnya pelan dan membawa gadis itu pergi. Iren menatap pawang Taeyong sebegitu cintanya pada itu pada adiknya. Orang-orang yang menonton itu pun mulai berbisik-bisik dan menatap Iren. Sinis, ternyata seperti itu. Putra Shinbo tidak mungkin berbohong. Dia mengalami keadilan terusnya kecil. Wah, dia benar-benar gadis yang kuat. Untunglah Tuan Taeyong datang dan menyelamatkan gadis sembilan itu. Kasihan sekali dia. Dan masih banyak lagi umpatan dari orang-orang di sana untuk mereka, terutama Iren, membuat wajah gadis itu merah padam karena malu. Suara lambat itu terdengar di telinga Taeyong. Tangannya pun langsung memutar kemudian dan menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kau sudah bisa turun, ucap Taeyong singkat. Ian kaget mendengar ucapan pria itu. Taeyong menurunkannya di pinggir jalan. Benarkah? Taeyong, aku minta maaf soal ucapan. Ian terpotong saat Taeyong melepas jaketnya dan memberikan itu padanya. Namun Taeyong langsung turun dari mobilnya dan membukakan pintu untuk Ian. Pakai jaketmu dan turun, ucapnya sekali lagi. Ian menjadi bawahnya. Dia pun memakai jaket pria itu dan pelan turun. Ian menatap Taeyong dan sepertinya pria itu sudah tak ingin bicara dengannya lagi. Setelah Ian turun, Taeyong pun langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa melihat sedikit pun ke arah gadis berambut panjang itu. Ian menatap mobil Taeyong. Katanya terasa sangat nyeri ketika melihat pria itu pergi meninggalkannya sendirian lagi. Tapi ini adalah akibat atas yang dia lakukan beberapa minggu lalu. Bukankah dia sendiri yang menyuruh Taeyong pergi? Ian menarik nafas dalam-dalam, mengaturnya agar
dia menjadi lebih tenang. Ian melihat jaket Theo yang dia kenakan. Benda itu akan menjadi kenang-kenangan jika dia pernah memiliki seorang penjaga yang sangat mencintainya. Theo melihat Ian dari kaca spionnya. Terlihat gadis itu masih berdiri di sana menatap mobilnya sampai akhirnya karena sudah cukup jauh. Gadis itu pun berbalik dan melangkah dengan pelan. Tenggorokan Theo terus dekat tiap mendengar perkataan maaf dari gadis itu. Sejujurnya dia sudah sangat lelah dengan sifat Ian, tapi dia sulit bisa melupakan gadis itu, sangat sulit. Bahkan saat bersama Arin pun Theo terus memikirkan Ian dan terbayang-bayang senyumannya di hatinya masih ada gadis itu. Terpaksa susahnya untuk melupakan Ian, tetap tidak bisa. Justru dia semakin ingin bersama gadis itu. Theo turun dari mobilnya menatap lekat gadis yang tampak sedang menangis itu. Mata mereka pun bertemu setelah sekian lama. Pria tinggi itu langsung menghampiri Ian dan memeluk gadis itu dengan erat, sangat erat. Lihat nih, tangis Theo pun kembali pecah. Tangannya melingkar erat di punggung Theo. Seakan tak ingin membiarkan pria itu pergi lagi. Theo mengelus rambut Ian dengan mata berkaca-kaca. Ian mengangkat wajahnya menatap wajah pria tinggi itu. Miani, ucapnya lagi. Hanya itu kata yang tepat dia ucapkan. Aku sudah minta maaf, sudah, jangan menangis, ucap Theo lambat lalu mengusap lambat air mata di wajah gadis itu. Miani, karena aku tak mengingatmu, Mian, aku sudah bersikap egois dan tidak menyadari perjuanganmu. Dia mengelus rambut Ian kencang. Aku mengerti dengan keadaan. Theo duduk di depan Ian menatap gadis yang sangat dia rindukan. Begitupun Ian, hidupnya terasa kurang jika tidak ada pria ini di sampingnya. Aku tak setuju pada ayahmu, meskipun dia ayahmu, tetap saja kau harus tidak melakukan itu. Apalagi kalian keluarga yang cukup berada, kakakmu pasti mampu mencari penonor yang lain. Ian mengangguk pelan. Nih opa. Nih opa, aku paham, ucap Ian memegang tangan pria itu. Dia pun langsung mencium bibir kekasihnya dengan lembut, meluapkan segala rasa rindunya dengan sentuhan dan lembatan mesra. Ian membalas tanya pun naik memeluk dengkul pria itu. Dia juga sangat merindukan sentuhan kekasih. Ian menggeliat ke samping dan pelan matanya pun terbuka. Matanya mengerjap-ngerjap sebentar karena badannya terasa remuk. Ian tak melihat Taeyong di sampingnya. Kemana pria itu? Ian langsung bangun opa, panggilnya melihat sekeliling kamarnya. Ia pun pelan meraih pakaiannya tercecer di lantai lalu memakainya dengan gerakan lemah. Tenaganya sudah terkuras habis tadi.
Suara pintu terbuka pun terdengar membuat Yen langsung menoleh ke belakang. Besok pria tampan memakai kaos polos putih terlihat memasuki apartemennya Sukula. Ini bukan mimpi yang sudah kembali padanya. Kau sudah bangun, kenapa wajahmu terlihat sangat ketakutan? Apa ada serangga atau tikus? Di mana? Seru Taeyong memegang bahu gadis itu. Mendengar itu, Taeyong langsung menghela nafas panjang. Kupikir ada sesuatu. Aku habis membuang sampah di kamar yang banyak itu. Oh, aku memang belum sempat membuangnya. Aku mau apa? Ucap Yen tersenyum manis. Lagi pula bagaimana kau mengira ini semua sebuah mimpi? Saat bangun kau dalam keadaan polos, kuda Taeyong merangkul pinggang Yen. Wajah yang setika merah merona. Itulah mau apa? Taeyong tersenyum dan mengikuti langkah Yen menuju dapur. Aku akan membantumu. Yen langsung bergerak pelan. Tidak lama Opa membantuku memasak. Opa malah membuat konsentrasiku dalam memasak hilang. Taeyong tertawa kecil karena dia memang suka membantu Yen memasak. Lebih tepatnya menggoda kekasihnya dengan sentuhan-sentuhan nakal. Opa Yen kemudian mendorong pelan bahu Taeyong membuat ciuman terlepas. Kenapa sayang, ucap Taeyong mengeratkan pelukannya pada pinggang Yen. Opa tidak mendengar ucapanku barusan ya, seru Yen memasang wajah keselnya terlihat sangat menggemaskan di mata Taeyong. Cinca, dia mengangguk, tapi aku memutuskan akan menunggumu. Karena yakin kau adalah gadis yang selamanya akan menjadi milikku. Senyuman Yen pun mengambang. Aku bersyukur Opa dari kehidupanku. Aku juga sayang Gomanti yang lalu mendekatkan wajahnya dan mencium gadis itu lagi. Gadis itu hanya sendirian dan menghela nafas panjang. Tak ada yang bisa diajak mengurusi masalah keluarganya. Tiba-tiba sebatang besar memegang tangannya dengan lembut membuat Yen langsung menoleh ke samping. Oh, Jin, kau mencari Eren. Dia sudah pulang sejak tadi, ucap Eren. Tidak, aku mencarimu, ucap Jin lembut menatap wajah Eren yang tampak lelah dan sedih. Eren merasakan pria itu memegang tangannya semakin erat. Dia merasa tak enak karena canda kekasih Eren, jadi Eren langsung menarik tangannya. Jin sedikit kaget karena gadis itu melepaskan pegangannya. Wajah Eren tampak malu sembari melihat ke arah lain. Dia menatap lekat wajah Eren jika diperhatikan gadis ini. Memiliki visual paling cantik di antara mereka bertiga. Hanya saja yang terlihat lebih manis dan memiliki tubuh yang apa sebaiknya dia menurut ucapan Taeyong tinggalkan Eren dan dia lebih baik bersama Eren. Tapi apakah Eren mau dengannya? Itu yang membuat Jin ragu. Kau sudah makan? Dia jangan mencoba basa-basi. Dia bisa nampak jika gadis ini pasti belum makan. Eren dia berpikir sejenak dengan ajakan pria itu. Sebentar saja takutnya aku jadi sakit karena telat makan. Lalu siapa yang akan menjaga ayahmu di sini? Lanjut Jin berusaha agar Eren menerima tawarannya. Eren akhirnya mengangguk pelan lalu tersenyum tipis ke arah Jin. Baiklah Jin, aku mau. Senyuman pun terukir di wajah Jin. Bagaimana bisa rasanya sesena ini?
Rasa senangnya seperti air sudah mau menerima perasaannya saja. Itu pelan beranjak dari tempat tidur lalu mengambil pakaiannya tercecer di lantai. Ia membuka matanya dan melihat Taeyong sedang memakai bajunya. Mama pulang, ucapnya lemah. Taeyong langsung menoleh kemudian. Tersenyum manis, nih aku pulang sebentar, ibuku pasti mencariku. Jawabnya lembut sembari merapikan rambut dia yang sedikit berantakan. Aku pasti kembali, kau istirahat dulu nih, kau pasti sangat kelelahan. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. Nih hati-hati di jalan opa. Balas Taeyong langsung maju lembut keningian lalu beranjak pergi. Para temannya, jawab Taeyong santai. Tamparan keras Tuan Kim mendarat di pipi Taeyong sebagai anak satu-satunya di keluarga ini pertama kalinya. Ayahnya itu menamparnya. Nyonya Kim kaget dan langsung menahan bau suaminya. Saya jangan mau komputer kita, ucapnya lembut. Biarkan saja, apa tujuan mengalami operasi Tuan Choi? Bawa gadis itu lagi. Memang saat mengenal gadis itu sikapmu menjadi liar. Dengan dia, kau mencampur urusan keluarga orang lain dan membantah mereka di depan umum. Kau sudah membuat nama keluarga semua jadi buruk. Aku tak peduli soal gadis itu sudah lima. Bukan atau tidak, yang aku tidak suka adalah sikapmu yang suka mencampuri urusan orang lain lalu ribut dengannya. Ini tampil di depan umum. Kau tidak lihat berita utama hari ini? Semuanya berisi sikap liarmu di rumah sakit itu membuat keluarga malu. Aku tak bersikap liar ya, aku hanya membela yang benar dan semua orang yang sudah kau tahu kebenarannya jika keluarga Cuela yang jahat selama ini. Aku tak suka kau mencampur urusan keluarga lain lagi pula. Kenapa kau kembali lagi? Bukankah kau sudah putus dengan gadis itu dan akan kembali ke Amerika? Ya apa yang kamu katakan? Sadarlah dia putra kita satu-satunya. Jawabnya Kim tak terima. Tenggorokan dia rasa cekat. Sekarang aku kembalikan keputusannya padamu. Kau tetap menjadi putra Sinwa, tapi kau harus tinggalkan gadis itu. Atau jika kau ingin tetap bersama gadis itu, tapi kau sudah tidak aku anggap anakku lagi. Jawab Tuan Kim memberikan pilihan pada putranya. Orang yang mengeras, tak habis pikir dengan sikap tegas ayahnya sudah kelewat batas. Dia kemudian melepas kalung berlian yang sejak kecil melekat di lehernya dan menaruhnya dengan kasar di meja. Kalung itu adalah lambang bahwa Shenhua yang dulu milik ayahnya lalu diturunkan kepadanya. Tangisnya Kim langsung pecah dan langsung menarik-narik lengan suaminya. Opa, dia putra kita satu-satunya. Dia anakku, jangan biarkan dia pergi, Opa, serunya. Itu sudah keputusan dia, biarkan saja. Kita lihat sampai kapan dia akan bertahan hidup miskin bersama gadis itu. Yakin pulang cepat, dia langsung mengejar langkah panjang putranya sudah lumayan jauh dari rumah itu. Tuan Kim hanya diam-diam menatap kalung pewaris turunan temurun keluarga.
Siwa yang dulu dia berikan pada Taeyong dengan mudahnya putranya itu melepas kalung yang sudah melekat di lehernya sejak kecil hanya demi bersama gadis yang tidak sepadan dengannya.